Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam mata kuliah metodologi penelitian, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat, tujuan, dan fungsi dari penelitian atau riset itu sendiri. Mahasiswiku yang saya banggakan, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita juga demikian, dan tetap ikuti protokol kesehatan ataupun protokol pemerintah. Doa kita bersama adalah semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa berjumpa dalam perkuliahan tatap muka. Walaupun kita perkuliahannya secara online, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam thalabul ilmi dan juga menuntut ilmu. Mahasiswiku sekalian, hakikat dan tujuan serta fungsi penelitian atau riset. Pertama, kita akan mengkaji tentang pendahuluan terlebih dahulu. Pada saat kita mendengar kata penelitian atau riset, yang terlintas pertama kali adalah penelitian dalam laboratorium, rumus-rumus matematika, dan sebagainya. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menjadi pelaku penelitian. Ini ada salah satu contoh penelitian. Sebagai contoh, petani melakukan penyelidikan terus-menerus apa yang menyebabkan padi gagal panen dan menemukan bahwa yang menjadi penyebabnya adalah hama tanaman. Lalu petani mencari cara untuk melindungi tanaman dari serangan hama. Kegiatan tersebut juga merupakan penelitian. Misalnya sebuah perusahaan, mengapa mereka terus mengalami penurunan omset? Kemudian diselidiki dan menemukan sebab kenapa omset mereka terus turun, itu juga penelitian. Begitu juga ketika seorang siswa merasa prestasinya selalu turun, kemudian mengadakan mencari sebab kenapa prestasinya selalu turun, itu juga disebut sebagai penelitian. Ya, terus apa sebenarnya hakikat, tujuan, dan fungsi dari penelitian itu sendiri? Ini ada beberapa pengertian ataupun definisi penelitian dari berbagai tokoh. Yang pertama adalah menurut Uma Sekaran, disebut penelitian yaitu sebagai suatu proses mencari solusi suatu masalah yang dilakukan melalui studi dengan mempelajari dan analisis faktor-faktor situasional, fenomena dan teori yang terkait dengan fenomena. Jadi di sini sebuah penelitian itu adalah mencari solusi terhadap suatu masalah, tetapi dengan melakukan studi dan juga analisis terhadap teori. Ya, gunanya apa? Ya, agar supaya terjadi ketersinggungan antara teori dan juga fenomena yang terjadi di lapangan. Yang selanjutnya adalah Cooper dan Emory. Penelitian yaitu suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi menurut Cooper dan juga Emory, ya, sesuatu disebut penelitian ketika
penyelidikannya dilakukan dengan cara yang sistematis, ya. Terus kemudian setelah dilakukan secara sistematis, maka di situ ya akan menghasilkan sebuah informasi ya kepada masyarakat, yang mana di situ tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Yang selanjutnya adalah Donald Ari. Menurut beliau, penelitian merupakan penerapan dan pendekatan ilmiah pada suatu pengkajian masalah dalam memperoleh informasi yang berguna dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini ya, untuk mengkaji ya, yang pertama harus ada masalah dulu, kemudian dikaji. Tapi pengkajiannya itu harus melalui metode ilmiah, yang mana nanti ya hasil dan juga informasi yang ditemukan dari penelitian tersebut itu bisa berguna dan juga dapat dipertanggungjawabkan, karena tadi ya menggunakan pendekatan dan juga pengkajian ilmiah. Selanjutnya John mengemukakan bahwa penelitian adalah pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas dalam menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan hukum tertentu. Jadi di sini upaya penelitian itu adalah upaya pencarian terhadap fakta, yang mana upaya pencarian tersebut harus berdasarkan dari metode yang objektif ya dan juga jelas, sehingga terus kemudian terjadi hubungan antara temuan fakta dan juga menghasilkan hukum tertentu. Yang selanjutnya adalah menurut Woody, mengungkapkan bahwa penelitian adalah suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran yang kritis. Jadi di sini yang disebut penelitian itu adalah suatu metode. Metode yang digunakan untuk apa? Yang digunakan agar supaya kita dapat menemukan sebuah pemikiran yang kritis, ya. Itu. Dari beberapa definisi tokoh di atas, maka kita coba mengambil sebuah kesimpulan. Riset ataupun penelitian adalah penyelidikan secara terus-menerus, ya. Jadi secara terus-menerus untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah, atau kita sebut sebagai jawaban, dengan metode yang sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik. Jadi di sini ya sebuah penelitian itu adalah untuk menemukan solusi pemecahan. Maka nanti kalian ya ketika mau melakukan penelitian itu sebaiknya berdasarkan pada permasalahan. Jadi judul yang akan muncul nantinya itu bukan merupakan judul yang tiba-tiba muncul, atau mungkin Pak saya pengen meneliti ini kok Pak, ketika ditanya masalahnya apa, tidak mudah. Nah ini problem. Padahal yang disebut sebagai sebuah penelitian itu adalah penyelidikan terhadap sesuatu yang mana di situ untuk menemukan solusi ataupun pemecahan permasalahan. Jadi ada masalah, kemudian kita cari, kita selidiki, yang tujuannya adalah agar kita memperoleh solusi, yang mana itu dilakukan dengan data, dengan kritis, dengan objektif ya terhadap sesuatu yang spesifik. Jadi nanti kalau kalian melakukan riset atau melakukan penelitian, itu masalahnya itu harus spesifik, jangan gerambiang, jangan tidak jelas, jangan kabur, jangan terlalu luas, dan jangan terlalu tabu ya. Oleh karena itu harus spesifik ya, harus spesifik, mau meneliti tentang apa dan bagaimana itu harus jelas ya. Karena penelitian itu adalah masalah yang spesifik. Terus yang selanjutnya adalah karakteristik penelitian atau riset ya.
yang pertama ya, riset berasal suatu pernyataan atau masalah ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, riset atau penelitian itu berawal dari pertanyaan atau masalah. Jadi nanti kalau kalian mau membuat skripsi, mau membuat tugas akhir, mau melakukan penelitian, itu harus berbasis pada masalah. Ya, jangan kemudian tiba-tiba muncul judul tanpa kemudian didasari permasalahan dan juga pertanyaan yang jelas. Terus yang selanjutnya adalah riset membutuhkan tujuan yang jelas. Jadi dalam nanti kalian melakukan penelitian, tujuannya harus jelas. Apa yang akan kalian capai nantinya, itu harus jelas. Terus yang selanjutnya adalah riset membutuhkan rencana yang spesifik. Jadi di sini kalian harus memiliki rencana. Kira-kira penelitian kalian itu akan menempuh berapa bulan, akan menempuh berapa tahun, menempuh berapa semester. Terus kemudian kajian-kajian teorinya ada atau tidak, referensi-referensinya ada atau tidak, kan seperti itu. Terus kemudian subjek penelitiannya siapa, terus cara kita mengambil data bagaimana, itu harus spesifik. Makanya nanti ya, kalau kalian melakukan penelitian itu ada yang namanya proposal penelitian. Nah, di situ akan tergambar bagaimana rencana yang spesifik yang akan kalian lakukan dalam melakukan penelitian. Terus yang selanjutnya, riset biasanya membagi masalah prinsip menjadi beberapa sub masalah. Jadi permasalahan itu ya yang spesifik tadi kemudian kita bagi lagi menjadi sub masalah. Misalnya ketika kalian nanti meneliti tentang fenomena penggunaan gadget terhadap sikap antisosial. Lah, itu kita bagi lagi ya. Yang pertama misalnya kita ingin mengetahui bagaimana istilahnya apa ya, bagaimana volume penggunaan gadget pada anak. Terus kemudian bagaimana sikap antisosial pada anak. Bagaimana peran orang tua untuk menanggulangi anak yang kemudian kecanduan gadget. Jadi lebih spesifik lagi. Walaupun kita tahu tadi kita meneliti tentang gadget terhadap sikap antisosial anak. Itu menurut Paul Liddy ya. Ada juga yang mengatakan bahwa karakteristik penelitian itu yang pertama adalah sistematik ya. Sistematis di sini adalah berurutan sesuai pola dan juga kaidah yang benar, dari yang mudah dan sederhana sampai yang kompleks. Jadi penelitian kalian itu harus sistematis. Jangan kemudian nanti tiba-tiba muncul hasil, tiba-tiba muncul kesimpulan, tiba-tiba muncul temuan. Nah, itu nggak bisa. Kalian harus berdasarkan pada problematika terlebih dahulu ya, baru kemudian menentukan tujuan, baru kemudian menentukan kerangka teori, baru kemudian menentukan metode. Nah, itu harus sistematis. Yang selanjutnya adalah logis, dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empiris. Jadi hasilnya harus logis, harus bisa diterima akal. Tidak boleh kemudian hasil penelitian itu sifatnya tidak logis ataupun tidak diterima akal. Yang selanjutnya adalah empirik, penelitian yang didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Jadi nanti hasil kalian itu memang betul-betul mencerminkan fenomena sehari-hari ataupun pengalaman sehari-hari ya, atau kemudian ya kita mencoba, misal kita punya produk, misalnya kita memiliki produk teori konseling psikoanalisis untuk menanggulangi kecemasan peserta didik. Itu produk namanya. Lah, kita uji cobakan kepada peserta didik. Kalau kemudian ternyata efektif, maka itu disebut sebagai sebuah empiris. Terus yang selanjutnya adalah replikatif, yaitu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain
yang harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Jadi penelitian itu istilahnya apa ya, harus continue gitu, itu harus sama. Misal contoh kita meneliti tentang sikap antisosial pada anak di desa X misalnya. Kalau kemudian nanti orang lain meneliti di desa itu lagi, ya dengan kajian yang sama, yaitu sikap antisosial dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama, maka hasilnya harus sama. Jangan sampai kemudian ternyata hasilnya beda. Itu namanya replikatif. Yang selanjutnya adalah fungsi penelitian, ya. Kenapa sih kemudian kita harus meneliti, ya, sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang akademisi? Yang pertama adalah mendeskripsikan serta memberikan data atau informasi. Jadi dari hasil riset dan juga hasil kajian yang kita lakukan itu akan memberikan informasi yang sangat berguna bagi pihak-pihak tertentu. Misalnya contohnya tadi, kita ingin mengetahui sikap antisosial di sekolahan X, kita ingin mengetahui sikap antisosial di sekolahan Y. Nah, itu nanti, ya, para pengajar, pemangku kebijakan, dan juga bahkan masyarakat ataupun dinas pendidikan itu akan melihat, ya, kira-kira sejauh mana sih sikap antisosial yang dialami oleh remaja, sejauh mana sikap antisosial yang dimiliki oleh anak, sehingga nanti akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Ada upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, baik di sini adalah dinas pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan, untuk menanggulangi hal tersebut, ataupun bisa menjadi informasi bagi kita semua dan juga orang tua, ya, bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut. Terus yang selanjutnya adalah menjelaskan latar belakang tentang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Jadi kalian dalam meneliti itu tidak boleh terus kemudian tiba-tiba seperti ini, ya. Kalian harus bercerita dulu. Kenapa sih kalian membuat penelitian tentang itu? Kenapa harus sikap antisosial? Kenapa harus gadget? Kenapa harus di desa itu? Nah, itu harus ada latar belakangnya. Dan nanti latar belakang penelitian itu akan menjadi informasi yang menarik bagi kita. Misalnya, oh ternyata di desa itu masih banyak yang kemudian anak-anak pengguna gadget. Nah, itu bisa menjadi informasi. Jadi harus latar belakangnya harus kuat. Kenapa kemudian kita melakukan penelitian tentang itu. Yang selanjutnya adalah menyusun sebuah teori. Dalam melakukan penelitian, ya, kita harus menyusun sebuah teori, dan nanti hasil penelitian kita itu juga akan bisa digunakan sebagai teori. Misalnya kalian meneliti pengaruh gadget terhadap antisosial. Misal dari hasil riset kalian kok mengatakan bahwa tidak ada pengaruh gadget terhadap antisosial, itu akan menjadi teori tersendiri. Oh ternyata gadget tidak mempengaruhi antisosial anak. Ataupun kalian meneliti tentang itu ternyata hasilnya berpengaruh, terus nanti akan menjadi sebuah teori. Oh ternyata gadget memiliki pengaruh terhadap sikap antisosial anak. Yang selanjutnya adalah meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksikan suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Jadi dalam kalian melakukan penelitian, nanti kalian akan banyak sekali mendapatkan data. Nah, itu harus istilahnya nanti bisa diramalkan, bisa diproyeksikan, ya, terhadap data-data yang sudah terkumpul itu, ya. Terus yang selanjutnya adalah mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang sedang terjadi. Jadi dari hasil penelitian nanti, ya, itu bisa mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala. Tadi misalnya, ya, penggunaan gadget misalnya. Kalau ternyata gadget itu berpengaruh terhadap sikap antisosial anak, maka bagaimana kemudian kita menanggulanginya? Bagaimana kita kemudian
menyusun fitur-fitur yang ada dalam gadget agar supaya misalnya tidak menyebabkan sikap antisosial terhadap anak. Yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Pertama adalah tujuan eksploratif, ya, menemukan pengetahuan baru. Jadi dari hasil penelitian kalian itu harus ada pengetahuan baru. Tidak boleh kemudian kalian istilahnya meneliti yang sudah diteliti orang lain. Diteliti orang lain kan seperti itu, ya. Harus ada, makanya sebuah peneliti itu harus punya novelty, ya, punya novelty ataupun punya kebaruan. Kalau nggak punya kebaruan, ngapain diteliti kan gitu? Itu hasilnya sudah jelas kok, sudah ada yang meneliti. Jadi memang harus ada kebaruan. Yang selanjutnya adalah tujuan verifikatif, membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Jadi misalnya sudah ada penelitian bahwa gadget itu mempengaruhi sikap sosial anak. Nah, kita kaji lagi, ya, kira-kira benar nggak demikian? Nah, tentunya dengan berbagai latar belakang. Misalnya kalian menemukan bahwa ada di desa ini pengguna gadget ternyata mereka tidak antisosial. Nah, itu kita mencoba untuk mengargumenkan, ya, sehingga dibuktikan kembali, ya, temuan-temuan yang sudah dilakukan. Nanti akan muncul temuan yang baru. Terus yang selanjutnya adalah tujuan pengembangan, menggali dalam atau mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan. Jadi dikembangkan. Contoh misalnya kalian kalian melihat hasil penelitian, ya, bahwa yang namanya konseling psikoanalitik dengan teknik katarsis mampu menyembuh atau mampu menangani kecemasan siswa. Nah, itu kalian coba diuji cobakan, dikembangkan, ya, istilahnya itu, ya, obat itu ataupun treatment itu, ya, coba diuji cobakan. Kalau nanti kemudian ternyata setelah dikembangkan hasilnya bagus, ya, berarti nanti bisa digunakan untuk terapi kecemasan tadi. Terus yang selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi serta mengumpulkan data dan melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan. Jadi di sini, ya, kalian nanti dalam meneliti harus sesuai dengan metode penelitian. Karena apa, ya? Di sini metode penelitian itu adalah suatu langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti. Jadi kalian dalam melakukan penelitian itu tidak ujug-ujug, tidak sembrono, tapi memang berdasarkan langkah-langkah dan juga kaidah-kaidah. Yang mana di situ, kenapa sih kita harus menggunakan metode penelitian? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, di situ, ya, agar supaya kita mendapatkan informasi, ya, ataupun kita bisa mengumpulkan data melalui investigasi terhadap data yang didapatkan tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan data, terus kemudian mengolah data, itu dari yang namanya metode penelitian. Terus yang selanjutnya adalah metode penelitian memberikan suatu gambaran dalam rancangan penelitian, seperti prosedur dan langkah-langkah. Jadi dalam metode penelitian nanti kalian akan belajar tentang prosedur dan juga langkah-langkah penelitian, waktu penelitian, ya. Jadi kalian nanti di dalam metode penelitian akan belajar juga apa yang disebut sebagai waktu penelitian, ya. Terus kemudian sumber data, ya. Yang sumber data di sini, ya, tentu kalian harus berpikir, misal kita meneliti itu kira-kira nanti sumber datanya dari mana saja, kan seperti itu. Dan dengan langkah-langkah langkah-langkah mendapatkan data tersebut. Jadi cara mendapatkan data tersebut itu dengan cara apa? Misalnya observasi, wawancara, dokumentasi, angket, ya. Setelah data terkumpul, lalu kemudian
disease ya. Itu pentingnya kita melakukan penelitian ya, dan juga beberapa karakteristik penelitian itu sendiri, dan serta pentingnya metode penelitian dalam suatu penelitian. Selanjutnya, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita nanti bisa mengaplikasikan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini dalam riset ataupun penelitian yang kita lakukan. Semoga bermanfaat, semoga tetap sehat selalu, dan ingat selalu taati protokol kesehatan ataupun protokol pemerintah. Semoga COVID-19 segera berlalu. Marilah kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.